Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan mulai pembahasan TO kelima. Oke, sekarang masuk ke tes intelijensi umum. Oke, kita masuk yang pertama yaitu kemampuan verbal dan analogi. Oke, soal nomor 1. Diminta hubungan objek-objek pada kalimat tersebut. Nah, dari kalimat yang pertama adalah Arini masih memantau rumah yang baru saja dibelinya beberapa bulan yang lalu karena masih perlu memantau renovasi di beberapa bagian. Oke, objek-objeknya adalah rumah dan renovasi. Nah, hubungannya apa? Oke, rumah yang diperbaiki atau diperbaharui itu dinamakan renovasi. Kita coba lihat dari opsi A sampai E yang memiliki hubungan objek-objek yang setara dengan rumah dan renovasi. Oke, kita lihat yang A. Badan Legislasi membahas undang-undang dalam rapat pleno dan meninjau revisi sebelum kesepakatan. Di sini ada objek, undang-undang, dan juga revisi. Oke, kita lihat hubungannya. Apakah undang-undang kalau diperbaharui atau diperbaiki itu disebut dengan merevisi? Betul? Ya, betul. Jadi nomor 1 yang A. Oke. Kenapa yang B, C, D, dan E tidak? Kita lihat ya. Yang B, ada objek apa aja di opsi B? Oke, ada semua furnitur dan pembelian. Apakah dari semua furnitur itu kalau diperbaiki atau diperbaharui itu merupakan pembelian? Tidak ya, tidak tepat. Kemudian yang C, ada wasit dan kartu merah. Apakah memiliki hubungan yang sama dengan rumah dan renovasi? Tidak juga. Kemudian yang D, ada objek ya, gaya hidup sehat. Apakah gaya hidup sehat ini memiliki objek yang setara dengan rumah dan renovasi? Bukan juga. Oke, yang E, itu ada sejumlah uang dan tugas. Apakah objek sejumlah uang dan tugas ini itu setara dengan rumah dan renovasi? Tidak. Jadi pilihan yang tepat adalah yang opsi A. Kita masuk yang nomor 2. Oke, nomor 2 itu masih sama soalnya seperti nomor 1, hubungan objek-objek yang setara. Oke, pemerintah harus menjaga hutan dari penebangan liar supaya menjaga pohon berfungsi dengan baik untuk lingkungannya. Oke, di sini ada objek hutan dan pohon. Di mana hubungan hutan dan pohon itu apa? Ada yang tahu kira-kira? Ya betul, hutan itu terdiri dari banyak pohon. Nah, yang sekiranya memiliki hubungan seperti hutan dan pohon itu yang mana? Oke, kita lihat yang A. Banyak mahasiswa mengunjungi perpustakaan untuk mengerjakan tugas atau sekedar bersantai. Di sini terdapat objek berupa perpustakaan dan juga tugas. Apakah perpustakaan dan tugas itu memiliki hubungan yang setara seperti hutan dan pohon? Tidak ya, karena di dalam perpustakaan bukan banyak tugas, tapi di perpustakaan banyak buku. Oke, selanjutnya yang B. Itu ada objek apa aja? Ya, yang B itu ada objek peluang dan penonton dan profit. Oke, itu juga bukan ya, bukan tidak berhubungan. Selanjutnya yang C. Di situ ada ilmu dan ilmu pengetahuan. Itu juga tidak ada hubungannya dengan hutan dan pohon, tidak berhubungan objek-objeknya seperti hutan dan pohon maksudnya. Oke, yang D. Itu ada piring dan piring. Tidak sama juga ya hubungan objek-objeknya. Selanjutnya yang E. Ya, di situ ada buku dan juga kertas. Oke, kenapa yang E itu jawaban yang tepat? Karena di dalam buku itu terdiri dari banyak kertas. Sama seperti halnya hutan, itu terdiri dari banyak pohon. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Oke, nomor 3. Di sini ada keluarga paman sangat menyukai gula aren sehingga mereka menyimpan air nira untuk membuatnya sendiri. Nah,
Objeknya di dalam kalimat nomor 3 itu adalah gula aren dan air nira. Nah, kira-kira hubungannya apa? Oke, hubungannya adalah dalam proses pembuatan gula aren itu membutuhkan air nira. Nah, maka opsi yang tepat yang hubungannya setara dengan gula aren dan air nira itu yang mana? A, B, C, D, dan E. Oke, jawabannya yang C. Kenapa di sini? Kita lihat dari kalimatnya. Petani memanen garam di sore hari yang berasal dari proses pengumpulkan air laut terlebih dahulu. Nah, di sini ada objek garam dan air laut. Nah, garam ini itu terbuat dari air laut. Makanya jadi hubungan antara objek garam dan air laut ini setara dengan gula aren dan air nira. Oke, next kita masuk ke nomor 4. Oke, nomor 4. Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan dan mendapat piala dalam pertandingan sepak bola yang berlangsung tadi malam. Oke, di sini ada objek berupa objeknya kemenangan dan piala. Nah, kenapa hubungan kemenangan dan piala ini kira-kira apa? Oke, nah kemenangan ini itu kan dia membutuhkan suatu usaha ya. Jadi usahanya itu apa? Usaha tim U20 bertanding ya kan. Nah, hasilnya itu berupa apa? Hasilnya itu berupa piala. Oke, berarti yang hubungan yang setara dengan kemenangan dan piala itu yang mana? Oke, kita lihat yang A. Tim peneliti membawa seluruh dokumen yang sudah diverifikasi pekan lalu. Oke, objeknya apa? Seluruh dokumen. Oke, sekarang yang opsi B. Opsi B apa? Objeknya laptop dan keyboard. Apakah laptop itu merupakan usaha untuk mendapatkan keyboard? Tidak ya, karena di dalam laptop sudah ada keyboardnya, sudah satu kesatuan, kecuali dia komputer ya. Oke, selanjutnya yang C itu ada ya kualitas dan sertifikat mutu. Sedangkan yang D itu ada objek berupa radio rusak. Sedangkan yang E terakhir itu ada objek debat capres dan debat cawapres. Nah, kira-kira yang mana? Ya, yang C ya. Auditor memeriksa kualitas dari seluruh proses penerapan standar supaya perusahaan mendapatkan sertifikat mutu. Nah, di sini kualitas. Nah, kualitas itu apa? Kualitas ini kan yang membutuhkan suatu usaha untuk mendapatkan suatu sertifikat mutu. Nah, sertifikat mutu sudah didapatkan berarti sudah teruji kualitasnya. Berarti sudah teruji usahanya seperti itu. Oke, jadi nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next kita masuk ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, Oke, kita masuk ke kemampuan verbal dan silogisme. Oke, di sini ada penarikan kesimpulan. Nah, kalau penarikan kesimpulan, kita ada modus tollens, ponen, sama silogisme. Coba kita perhatikan ya, dia menggunakan rumus yang mana. Oke, di sini ada Anita tidak mengayak tepung atau ia akan membuat kue. Nah, premis pertama yaitu negasi P. Oke, kita tidak pakai maka ya, pakainya atau. Atau itu ditandai dengan huruf V. Betul, akan membuat kue. Oke, jadi bentuknya adalah premis yang pertama itu adalah negasi P, maka negasi Q ya. Oke. Yang pertama adalah negasi P atau Q. Nah, sedangkan yang kedua, Anita tidak akan membuat kue. Nah, Anita tidak akan membuat kue ini merupakan negasi Q. Betul, karena ingkaran dari yang Q. Negasi Q. Nah, ini yang premis yang pertama itu ekuivalen dengan bentuk P
maka Q. Kenapa dia ekuivalen? Karena dia memiliki makna yang sama. Oke, coba kita ya. Kalau misalkan bentuknya P maka Q, berarti Anita mengayak tepung, maka ia membuat kue. Oke. Nah, karena premis pertamanya ekuivalen dengan P maka Q, dan premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya yang bisa kita peroleh apa? Ini bentuknya apa? Bentuknya adalah modus tollens, maka jawabannya adalah negasi P. Negasi P itu adalah Anita tidak mengayak tepung. Jadi yang tepat adalah yang B. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Oke, nomor 6 itu ada jika musim kemarau tumbuhan-tumbuhan meranggas. Oke, kita bisa perumpamaan premis yang pertama itu P maka Q. Nah, saat yang kedua, saat tumbuhan-tumbuhan meranggas. Oke, ada kata yang sama di premis kedua dengan premis yang pertama, yaitu meranggas. Nah, berarti kita bisa ambil yang Q-nya ya. Q, maka sampah berserakan. Nah, sampah berserakan kan dia berbeda ya dari musim kemarau. Berarti kita pakai yang baru, yaitu Q maka R. Nah, ini bentuknya apa? Kalau seperti ini bentuknya adalah silogisme. Maka kesimpulannya adalah P maka R. P itu apa? Jika musim kemarau, R itu adalah sampah berserakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang yang D. Saat musim kemarau, sampah berserakan. Next. Masuk ke yang nomor 7. Oke, nomor 7. Apabila dapat menyelesaikan tugas sekolah sebelum akhir minggu, A memancing ke danau. Oke, bentuk yang pertama adalah P maka Q. Selanjutnya, premis yang kedua. Apabila tidak mengikuti kegiatan magang di perusahaan, A tidak melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini. Itu bentuknya? Yes, betul. Negasi R, maka negasi S. Kenapa ada negasi? Karena terdapat ingkaran yang ditandai dengan kata tidak. Oke, selanjutnya ada premis yang ketiga. Nah, premis yang ketiga adalah apabila A tidak pergi memancing di danau atau A melengkapi syarat pendaftaran magang atau A melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini. Oke, premis yang ketiga, A tidak pergi memancing. Nah, pergi memancing ini yang mana? Yang yang Q. Berarti negasi Q. Kemudian apa? Kita menggunakan kata atau. Nah, atau itu menggunakan V. A melengkapi syarat pendaftaran minggu ini. Syarat pendaftaran itu yang mana? Yang yang S. Berarti nah, ini. Jadi premis yang ketiga negasi Q atau S. Maka kesimpulannya apa? Nah, ini dia bentuknya dilema. Betul, dia bentuknya dilema. Maka kesimpulannya adalah negasi P atau R. Kenapa? Temannya Q siapa? Yes, temannya Q adalah P. Q itu punya negasi, berarti yang P kita berikan negasi. Sekarang temannya S. S itu yang siapa? Temannya R. Berarti yang R kita tidak beri negasi karena S tidak punya negasi. Oke, kemudian kita pakai atau ya. Kalau di premis ketiganya atau, berarti di kesimpulannya atau juga. Oke, yang A kita lihat. Oke, di sini menggunakan kata dan. Yang A itu ada dannya, berarti sudah pasti salah yang A. Yang B. Yang B itu atau. Oke. Yang C dan yang E atau dan yang E itu apa? Yang E tidak ya. Oke, berarti jawaban yang tepat yang antara yang B dan yang D. Kira-kira yang mana?
Yes, yang D. Kenapa? Karena di sini ada ingkaran. A tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah sebelum akhir minggu atau A mengikuti kegiatan magang di perusahaan. Oke. Sekarang kita masuk ke kemampuan verbal analitis. Oke, di sini kita mulai di yang nomor 8. Nomor 8 sampai nomor 10 dengan soal yang sama. Perhatikan uraian berikut. Dalam uji organoleptik makanan dari 8 peserta yaitu Kirana, Randi, Susan, Tata, Uni, Vivi, Wiwin, dan Silo diberikan meja untuk uji tersebut secara berderetan dengan ketentuan sebagai berikut. Kita perhatikan ketentuannya. Yang pertama, Vivi tidak di sebelah kanan Susan, tetapi bersebelahan dengan Randi. Oke, yang pertama itu ada Vivi dan Randi. Yang pertama ada Vivi, Randi. Yang kedua, Wiwin berada di meja paling ujung sebelah kanan peserta. Berarti Wiwin di meja ke-8. Selanjutnya, Tata tidak bersebelahan dengan Silo atau Susan, tetapi mejanya bersebelahan dengan Kirana. Tata itu dengan Kirana. Selanjutnya ada Silo berada di meja ketiga. Silo berada di meja ketiga dari sebelah kiri. Dan mejanya tepat bersebelahan dengan Vivi. Selanjutnya, meja Uni berada di meja sebelah Wiwin. Berarti Uni berada di posisi ke-7. Kenapa Uni berada di posisi ke-7? Karena Wiwin ya. Di pernyataan nomor kedua, Wiwin itu berada di meja ke-8. Berarti dia sudah paling ujung. Nah, kalau di sebelahnya Wiwin, berarti dia di sebelah kirinya atau di meja ke-7. Kita tentukan ya urutannya. Nah, kira-kira urutannya seperti apa nih? Wiwin di meja nomor 8. Berarti urutannya seperti ini. Itu ada Randi, Vivi, Silo, Susan, Kirana, Tata, Uni, dan Wiwin. Wiwin kan sebelah paling kanan ya, paling ke-8. Sampingnya Uni, sudah tepat. Kemudian ada Silo ketiga. Silo ketiga, berarti kita masukkan yang ketiga. Kemudian yang kita ketahui apa lagi? Vivi dan Silo itu bersebelahan. Berarti Vivi itu antara di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kita taruh di sebelah kiri. Kemudian ada Tata dengan Kirana. Tata dengan Kirana bersebelahan. Tata kita letakkan di nomor ke-6. Kenapa tidak di nomor 5? Karena kalau kita letakkan di nomor 5, nanti Tata akan bersebelahan dengan Susan atau Silo. Sedangkan di kalimatnya Tata tidak bersebelahan dengan Silo atau Susan. Makanya Tata kita taruh di meja nomor 6. Jadi urutan yang tepat seperti ini ya. Nomor 8. Meja siapakah yang berada di urutan 1 dan 2 dari sebelah kanan? Jawabannya adalah yang tepat adalah yang Wiwin dan Uni. Lanjut. Siapakah yang mejanya bersebelahan dengan Silo? Yang bersebelahan dengan Silo siapa? Vivi dan Susan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, meja siapakah yang berada di urutan ke-5 dari kiri? Dari kiri itu adalah Randi, Vivi, Silo, Susan, dan Kirana. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Kirana.
Oke, next nomor 11. Nomor 11 itu soalnya kurir yang mampu mengantarkan paket terbanyak kedua dari urutan teratas. Oke, kita baca dulu soalnya berarti ya. Oke, sebentar. Oke, dalam suatu ekspedisi dihitung jumlah paket terkirim di hari tersebut oleh 5 kurir, yaitu kurir A, B, C, D, dan E. Kurir D berhasil mengantarkan paket lebih banyak dari kurir E. Oke, D itu lebih banyak dari E, tetapi lebih sedikit dari kurir A. Berarti antara D dengan A itu lebih banyak yang A. Next, kurir C lebih sedikit dari kurir B. Oke, kurir C itu lebih sedikit dari kurir B. Tetapi di atas jumlah paket yang dikirim oleh paket A, berarti lebih banyak dari paket A. Nah, oke, berarti kalau dari 3 kalimat tersebut kita dapat urutannya B, C, A, D, dan E. Maka yang kurir mengantarkan paket terbanyak kedua di urutan ke atas adalah yang C, kurir C. Jadi opsi yang tepat adalah yang C. Next, nomor 12. Dalam survei, kita baca dulu soalnya. Siapakah yang menyukai olahraga jogging? Nah, yang menyukai olahraga jogging aja nih yang ditanyakan. Oke, kita lihat. Ya Allah. Oke, kita lihat. Yang menyukai olahraga jogging. Oke. Dalam survei kecil di salah satu divisi diketahui bahwa karyawan E menyukai olahraga badminton. Oke, yang E berarti kita bisa eliminasi. Kita eliminasi. Karyawan C, dia menyukai gym dan tidak suka yoga. Oke, C berarti dia sama aja, tidak suka jogging ya. Berarti yang C bisa kita eliminasi juga nih. Oke, berarti tersisa yang opsi yang A. Oke, kita buktikan yang opsi A benar atau tidak. Oke, yang A itu adalah karyawan B dan D. Oke, di sini ada karyawan D. Karyawan D itu menyukai jogging dan gym, serta karyawan B menyukai jogging. Jadi opsi yang tepat nomor 12 adalah yang A. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan nomor 1 sampai nomor 12. Nanti selanjutnya bisa kalian lanjutkan di nomor 13 sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.